7 tentara Israel tewas dalam pertempuran di Gaza. Sedikitnya 5 tentara Israel tewas dalam pertempuran di wilayah jalur Gaza bagian utara, yang melibatkan ledakan bom dan penyergapan bersenjata. Belasan orang lainnya mengalami luka-luka dalam insiden yang sama di wilayah yang dikuasai kelompok Hamas tersebut. Dalam pernyataannya seperti dilansir AFP dan kantor berita Anadolu Agency, Selasa, 8 Juli 2025, militer Israel mengumumkan 5 tentaranya gugur dalam pertempuran di jalur Gaza bagian utara. Sekitar 14 orang lainnya, menurut militer Tel Aviv, mengalami luka-luka dalam insiden yang sama. Para korban luka, sebut militer Israel, telah dievakuasi ke rumah sakit untuk menerima perawatan medis, dan keluarga mereka telah diberitahu. Kematian itu terjadi pada Senin, 7 Juli, malam ketika tentara-tentara Israel dari Batalion Netza Yehuda melakukan patroli berjalan kaki melewati kota Beit Hanun, jalur Gaza bagian utara. 5 tentara dari Batalion Netza Yehuda dari Brigade Kafir tewas dalam pertempuran di jalur Gaza bagian utara pada Senin, 7 Juli malam, dan 14 tentara lainnya mengalami luka-luka, termasuk 2 orang terluka parah, sebut militer Israel dalam pernyataannya. Laporan radio militer Israel secara terpisah menyebut kematian personel militer Tel Aviv itu disebabkan oleh bom yang ditanam di pinggir jalanan kota Beit Hanun, yang meledak saat tentara-tentara itu melakukan patroli berjalan kaki di sana. Para tentara infanteri terkena bom yang ditanam di pinggir jalan sesaat setelah pukul 22.00 malam pada Senin, 7 Juli, selama operasi darat di Beit Hanun. Para tentara tersebut beroperasi dengan berjalan kaki dan tidak berada di dalam kendaraan, sebut radio militer Israel dalam laporannya. Saat mengevakuasi para korban luka dari lokasi ledakan, para militan bersenjata melepaskan tembakan dari penyergapan ke arah pasukan penyelamat, yang mengakibatkan lebih banyak korban, imbuh laporan tersebut. Evakuasi menjadi rumit dan berkepanjangan, dan pasukan penyelamat tambahan dipanggil, kata militer Israel dalam pernyataannya. Perang Gaza telah berkecamuk selama 22 bulan, yang dipicu oleh serangan mematikan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023. Tel Aviv terus menggempur wilayah jalur Gaza dengan tujuan menghancurkan Hamas. Lebih dari 57.500 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, tewas di berbagai wilayah Gaza selama perang berkecamuk. Sementara itu, suasana di Gaza kembali mencekam. Ribuan warga di Deir al-Balah, Khan Yunis, dan Jabalia mulai mengungsi ke arah barat laut untuk mencari perlindungan di sekolah-sekolah PBB dan lokasi penampungan darurat. Sirene peringatan serangan udara meraung sepanjang malam, memaksa warga sipil berlarian menyelamatkan diri. Seorang warga Gaza, Ahmad Abu Samra, 34, mengatakan bahwa suara dentuman tak henti-hentinya terdengar sejak malam. Kami hidup dalam ketakutan. Anak-anak tak bisa tidur. Suara tank dan jet tempur seperti tak ada jeda. Saya tak tahu sampai kapan kami bisa bertahan, tuturnya kepada Al Jazeera Arabic. Tak hanya itu, sejumlah sumber militer Israel mengindikasikan bahwa insiden ini bisa menjadi pemicu dimulainya operasi darat skala besar di jalur Gaza. IDF telah mengerahkan tambahan 1 brigade infanteri dan 2 resimen artileri ke perbatasan selatan Gaza sejak Selasa pagi. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pidatonya di Knesset menyebut bahwa Israel tidak akan tinggal diam atas serangan terhadap tentaranya. Mereka akan membayar mahal atas darah prajurit kami. Kami siap mengambil langkah tegas demi menjaga keamanan negara, tegasnya di hadapan parlemen. Namun pernyataan keras Netanyahu itu justru mendapat kecaman dari komunitas internasional, termasuk Uni Eropa, dan sejumlah negara Arab yang meminta Israel tidak melakukan serangan balasan yang membabi buta terhadap warga sipil di Gaza. Hingga Selasa malam waktu setempat, baku tembak sporadis masih dilaporkan terjadi di beberapa titik di Gaza Timur. Militer Israel memberlakukan status siaga tinggi di perbatasan, sementara penduduk Gaza masih hidup di bawah ancaman serangan udara sewaktu-waktu. Diperkirakan jumlah korban bisa bertambah seiring operasi militer Israel yang terus berlanjut. Kondisi sekitar pukul 22.30 waktu Gaza, konvoi kendaraan tempur Israel yang terdiri dari 3 unit tank Merkava MQ-4 dan 2 kendaraan lapis baja pengangkut personel Namer melaju di sepanjang perimeter timur Gaza. Patroli tersebut sebenarnya merupakan bagian dari operasi rutin penjagaan perbatasan yang dilakukan setiap malam. Namun, malam itu, situasi jauh dari kata aman. Tanpa sepengetahuan IDF, sejumlah pejuang Palestina dari faksi Brigade Izzuddin Al-Qassam, Saraya Al-Quds, dan Brigade Abu Ali Mustafa telah menyiapkan penyergapan di beberapa titik sepanjang jalur patroli. Menggunakan persenjataan anti-tank canggih seperti RPG-29,
Yasin 105, hingga ranjau anti kendaraan, para pejuang Gaza memanfaatkan kegelapan dan area perkebunan untuk mengintai pergerakan pasukan Israel Dotesi. Gaza pun kembali berada di ambang perang besar. Insiden ini bermula saat Satuan Mekanis IDF yang terdiri dari beberapa unit lapis baja Merkava dan pasukan infanteri bermotor melakukan patroli rutin di sepanjang perimeter timur Gaza pada pukul 22.30 waktu setempat. Tanpa diduga, konvoi tersebut disergap oleh pejuang Palestina menggunakan senjata anti-tank dan mortir portabel. Salah satu tank Merkava dilaporkan terkena tembakan RPG di bagian samping, menyebabkan ledakan besar dan menewaskan 3 awak di dalamnya seketika. Sementara itu, sisa pasukan terlibat baku tembak sengit selama hampir 2 jam tanpa henti. Sumber dari media lokal Palestina, Quds News Network, menyebutkan bahwa kelompok bersenjata tersebut berasal dari aliansi faksi militan yang terdiri dari Brigade Izzuddin Al-Qassam, Saraya Al-Quds, dan Brigade Abu Ali Mustafa. Mereka dikabarkan bekerja sama melancarkan operasi serangan kilat terhadap konvoi Israel di area terbuka dan lahan pertanian di Gaza Tengah. Pasca serangan itu, militer Israel segera menerjunkan helikopter tempur Apache untuk memberikan perlindungan udara dan melakukan evakuasi korban. Ambulans militer dan unit medis dikerahkan ke lokasi, namun evakuasi berlangsung alot akibat medan terbuka yang masih terus dihujani tembakan sporadis. Beberapa jam setelahnya, Israel melakukan serangan balasan melalui udara ke beberapa titik di jalur Gaza yang diduga menjadi basis peluncuran serangan. Setidaknya 12 lokasi dihantam rudal udara ke darat, termasuk sebuah gudang senjata di Khan Yunis dan terowongan bawah tanah di Rafah. Namun, belum ada laporan pasti mengenai jumlah korban dari pihak Palestina. Insiden mematikan ini dipastikan memperburuk ketegangan di kawasan tersebut. Dalam 2 pekan terakhir, sejumlah pihak internasional tengah mendorong upaya gencatan senjata antara Israel dan kelompok militan Gaza pasca gelombang kekerasan di bulan sebelumnya, yang telah menewaskan lebih dari 1.200 warga Palestina dan 300 warga Israel.